Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah dengan nomor NIM 040401211133, mahasiswi semester 1 di Universitas Islam Negeri Surabaya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dalam kesempatan kali ini, di sini saya diberi tugas studi Al-Quran oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Rafiq untuk menyampaikan ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang mengenai dakwah Islam. Pertama, saya akan menyampaikan salah satu ayat Al-Quran dari surat Yusuf ayat 108 yang berbunyi, Qul hadhihi ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, yang artinya, katakanlah Muhammad, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Quran Surat Yusuf ayat 108. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Muhammad SAW untuk memberitahu umatnya bahwa dakwah yang dijalankannya yang bertujuan mengajak manusia mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, serta menjadi tugas dan kewajiban. Rasul memiliki keyakinan bahwa usahanya ini akan berhasil karena apa yang dikemukakan dan dilaksanakannya dilandasi dengan bukti-bukti dan hujah yang nyata. Yang demikian itu menjadi tugas dan kewajiban bagi orang-orang yang mempercayai dan mengikutinya, sehingga segala macam bentuk penghambatan kepada selain Allah bisa musnah dari permukaan bumi ini. Selanjutnya, ayat yang kedua dari surat Al-Ahzab ayat 46 yang berbunyi, wa da'iya ilallahi bi'izni wa sirajan munira, yang artinya, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 46. Dalam ayat ini menjelaskan Nabi juga berperan sebagai juru dakwah agama Allah untuk seluruh umat manusia agar mereka mengakui keesaan dan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Juga bertujuan agar manusia beribadah kepada Allah dengan tulus, ikhlas, memberi penerangan, laksana sebuah lampu yang terang benderang yang dapat mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya keimanan, dan menyinari jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman agar berbahagia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya saya akan menyampaikan dua dalil hadis. Yang pertama yang berbunyi, man dalla ala khairin falahu mislu ajarin fa'ilihi, yang artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis ini dijelaskan, kita hidup di zaman di mana komunikasi begitu mudahnya dan hampir seluruh kaum muslimin masing-masing memiliki smartphone untuk memudahkan komunikasi mereka. Komunikasi smartphone juga merupakan media dakwah yang sangat efektif bagi para dai untuk menyebarkan dakwah Islam melalui layar HP kaum muslimin dan berbagai akun media sosial. Secara luas, media dakwah berarti segala sesuatu alat yang berupa perantara dan sarana yang digunakan dalam kegiatan dakwah yang menjadi penunjang dalam kelangsungan proses penyampaian pesan dari komunikasi atau dai kepada khalayak atau mar'u secara efektif. Selanjutnya saya akan menyampaikan hadis yang kedua yang berbunyi, man ra'a minkum munkar falyagfirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman, yang artinya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila belum bisa, cegahlah dengan lisanmu. Apabila belum bisa, cegahlah dengan hatimu. Dan mencegah kemungkaran dengan hati adalah pertanda selemah-lemah iman. Hadis riwayat Sahih Muslim. Hadis di atas mengandung beberapa faedah. Yang pertama,
diwajibkan mencegah kemungkaran dengan perantaraan apapun yang dimungkinkan. Yang kedua, faedah mencegah dengan hati ialah menumbuhkan rasa benci terhadap kemungkaran itu dan senantiasa mengingat untuk menolaknya. Yang ketiga, memerintah kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran adalah tanggung jawab bersama umat Islam karena termasuk kewajiban kolektif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian penjelasan mengenai ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan yang saya sampaikan, saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.